kosong, tapi setelah makan, maka obat tersebut tidak menimbulkan reaksi apapun. Berikutnya dosis yang salah, dan ini dosis yang salah ini menjadi dosis yang fatal. Contoh misalnya kita soal medikasi antibiotik, dosisnya kita kurang, sementara bakteri itu semacam mikroorganisme yang hidup, yang dia itu sebenarnya pinter. Dia bisa tahu sebetulnya si antibiotik ini cara bekerjanya seperti apa sih. Nah, suatu saat kita minum lagi, kita sudah resisten karena dia sudah tahu caranya untuk membunuhnya. Kemudian pilihan terapinya salah. Ini yang paling sering karena dengan pilihan terapi yang salah, otomatis pasien tidak akan sembuh. Menutupi penyakit yang parah, justru karena kita mengobati simptomnya, pasien itu rata-rata kan mengobati dengan simptomnya, misalnya nyeri kepala, dia sibuk menutupi dengan minum analgesik terus-terusan sehingga penyakit yang utama itu tidak bisa didiagnosa karena ditutupi oleh obat-obat yang simptomatis tersebut. Yang terakhir adalah resiko ketergantungan dan penyalahgunaan. Baik, saya masuk ke slide berikutnya. Apa sih yang bisa menyebabkan peningkatan self-care dan swamedikasi? Yang pertama adalah faktor sosial ekonomi, gaya hidup, atau yang berikutnya adalah kemampuan kita mengakses aksesibilitas, atau adanya produk baru. Jadi kita heboh dengan adanya produk baru, ketersediaan produk baru, kemudian kita mengkonsumsi tanpa kita lakukan swamedikasi yang tepat. Atau mungkin ada reformasi sektor kesehatan, dan yang paling akhir saya akan bahas adalah pandemi COVID-19. Di pandemi COVID-19 ini kita semua sudah tahu bahwa ini adalah WHO sudah menyatakan di tahun 2020 ini menjadi sebuah pandemik yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Artinya sebenarnya akses kita, kemampuan kita untuk mengakses secara offline itu berkurang. Makanya muncullah yang namanya swamedikasi ini. Selain itu juga pemerintah ternyata berusaha melakukan pemutusan rantai penularan virus COVID ini dengan cara PPKM. Jadi semakin kita dibatasi, semakin kita kurang untuk keluar, maka swamedikasi menjadi alternatifnya. Dari bahasan yang tadi, maka kita harus meluruskan bahwa swamedikasi itu boleh, yang tidak boleh adalah swamedikasi yang tidak bertanggung jawab. Kalau swamedikasi yang bertanggung jawab, itu adalah swamedikasi yang bertanggung jawab terhadap pengobatan kita sendiri dengan produk obat yang sudah terbukti keamanannya, terbukti khasiatnya, dan terbukti kualitasnya. Dan obat yang digunakan itu adalah obat yang diindikasikan untuk kondisi yang dapat dikenali sendiri. Jadi misalnya saya penderita, saya sendiri sebetulnya adalah penderita waktu 2013 itu penderita ada batu empedu misalnya. Nah, saya bisa mengenali diri saya sendiri. Kalau saya makan terlalu banyak lemak, saya akan diare. Nah, reaksi ini tuh kita bisa mengenali, alarm tubuh itu kita bisa kenali dari diri kita sendiri. Ambil contoh misalnya kita sakit mah, tiba-tiba kita minum yang atau makan yang banyak getahnya. Itu kita bisa mengenali, ini bentar lagi kita akan kondisi sakit mah, saya akan kumat itu. Nah, itu boleh dilakukan swamedikasi. Atau kondisi kronis yang berulang setelah ada diagnosis medis. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah didiagnosis sebagai pasien hipertensi misalnya. Nah, diagnosis tersebut adalah kondisi yang harus di-maintain dengan obat hipertensi, maka obat tersebut boleh dilakukan secara swamedikasi yang bertanggung jawab. Terkontrol dengan konsultasi dulu kepada apoteker asal setelah diagnosis medisnya sudah ditegakkan. Atau dalam semua kasus, obat itu harus dirancang khusus untuk tujuan tersebut, membutuhkan dosis dan bentuk sediaan yang sesuai. Ini adalah swamedikasi yang bertanggung jawab. Baik, kita masuk, apa sih kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa resep? Yang pertama, menurut Permenkes nomor 919 tahun 93,
kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa resep itu yang pertama yang tidak dikontraindikasikan untuk wanita hamil. Tidak dikontraindikasikan untuk anak di bawah 2 tahun dan orang tua di atas 65 tahun. Mengapa ini menjadi warning? Karena anak di bawah 2 tahun dan orang tua di atas 65 tahun itu dosisnya berbeda. Kalau orang tua, dia akan mengalami penurunan organ, maka dia harus terjadi penurunan dosis. Untuk anak 2 tahun, kenapa harus dikontraindikasikan? Karena selama ini penelitian memang tidak pernah diterapkan pada anak di bawah usia 22 tahun. Sehingga kalau kita perhatikan obat, rata-rata dia menuliskan tidak dianjurkan untuk anak usia 2 tahun. Berikutnya, tidak memberikan resiko pada kelanjutan penyakit. Berikutnya lagi, penggunakannya tidak memerlukan cara atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Ambil contoh misalnya harus inhalasi, memerlukan cara khusus, kita tidak bisa menggunakannya. Tapi rata-rata pasien yang sudah menderita tersebut, misalnya pasien asma, biasanya juga dia sudah tahu cara menggunakan alatnya. Tapi kalau kita tidak tahu, jangan kemudian menggunakan sesuatu medikasi sebagai cara kita untuk belajar. Berikutnya adalah penggunakannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia. Itu diperbolehkan untuk obat yang diserahkan tanpa resep. Yang terakhir adalah memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri. Jadi kita bagi antara rasio khasiat keamanan dibandingkan dengan rasio efek sampingnya, itu lebih tinggi rasio khasiat keamanannya. Maka kita boleh melakukan pengobatan sendiri. So, medikasi yang biasanya dapat diobati untuk penyakit ringan itu adalah pertama adalah batuk, flu, demam, nyeri, sakit mah atau gastritis, diare, konstipasi, penyakit kulit, alergi, atau cacingan. Ini kalian, Bapak Ibu sekalian bisa konsultasi dengan apoteker atau pihak apotek atau pihak rumah sakit untuk membeli obat secara bebas. Diperbolehkan untuk menghindari penyakit tersebut berkelanjutan. Obat-obat tersebut boleh diulang tanpa harus menggunakan resep dokter. Baik, saya akan sedikit merefresh mungkin untuk para apoteker atau untuk para sejawat atau mungkin untuk mahasiswa sudah terbiasa dengan ini, tapi untuk kalangan umum, saya akan merefresh sedikit. Ada obat yang kita dapat dibeli untuk suatu medikasi. Yang pertama adalah obat bebas. Obat bebas itu nanti kriterianya saya sebutkan di slide berikutnya. Kemudian obat bebas terbatas. Ada yang kita sebut dengan OWA. OWA itu adalah obat wajib apotik. Yang terakhir adalah suplemen makanan atau vitamin atau mineral yang kita tambahkan untuk meningkatkan imunitas kita. Itu diperbolehkan untuk proses swamedikasi. Baik, saya coba untuk masuk ke obat bebas. Obat bebas itu kalau Bapak Ibu lihat di logonya, itu dia biasanya berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Ini adalah tanda obat tersebut bebas. Logo pada obat ini itu memiliki arti bahwa obat itu dijual bebas di pasaran tanpa resep dokter. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ke apotek, usahakan membeli untuk suatu medikasi adalah obat yang berlogo hijau, dan obat yang berikutnya adalah yang berlogo biru dengan warna biru serta memiliki garis tepi berwarna hitam. Ini adalah obat bebas terbatas. Kalau bebas terbatas itu dijual bebas tanpa resep dokter, tapi dijualnya dalam jumlah yang terbatas. Contohnya adalah seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau lihat di apotek atau di rumah sakit kita sudah sering lihat, tapi kadang-kadang mungkin kalau untuk masyarakat awam tidak memperhatikan logonya. Warna label obat bebas tuh hijau, jadi boleh dibeli tanpa resep dokter. Kalau yang biru bebas terbatas itu contohnya ini adalah yang di sebelah. Tetapi kebijakan yang terakhir untuk obat-obat yang jenis-jenis yang ada pseudoephedrine, ada kebijakan khusus lagi. Jadi perhatikan dari logo-logo warna dari obat tersebut. Pembagian obat berikutnya ada yang kita sebut dengan obat keras. Ini tidak dianjurkan, tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai swamedikasi.
Logonya adalah warna merah dengan tulisan K, dengan huruf K, artinya hanya diperoleh dengan resep dokter. Yang terakhir, obat narkotika tambah tidak boleh lagi medikasi, Bapak Ibu sekalian, karena dia menyebabkan ketergantungan. Jadi harinya diperboleh dengan menggunakan resep dokter dan perlu diawasi secara ketat penggunaannya. Baik, saya masuk topik yang berikutnya, bagaimana tips aman belanja secara online. Dengan di era pandemik ini, mau nggak mau kita harus melek teknologi. Saya pun terpaksa juga harus melek teknologi, tiba-tiba saya harus bisa Zoom, tiba-tiba saya juga harus bisa belanja online. Sesuatu yang tidak pernah saya lakukan itu adalah belanja online kebutuhan sehari-hari. Itu saya sekarang melakukannya. Nah, mungkin terkait untuk obat, beda dengan komoditi yang lain. Kalau baju misalnya kita beli online, tidak cukup baju tersebut kita bisa wariskan atau kita berikan, kita hibahkan ke adik kita misalnya. Tapi obat, kalau kita terima dalam kondisi tidak layak diminum, kita tidak bisa lagi hibahkan. Yang bisa kita lakukan adalah membuang obat tersebut. Maka butuh cara untuk memastikan belanja obat secara online. Yang pertama adalah pastikan apotek online tersebut legal. Caranya, Bapak Ibu sekalian bisa lihat dari pertama mencari apotek online terpercaya dengan mempertimbangkan legalitasnya, dan biasanya dia menggandeng dari brand besar. Misalnya kayak Halodoc, saya sebut brand Halodoc itu sebelahnya biasanya dia jualan obat, entah K24, Watson, gitu-gitu. Dia akan menggandeng apotek-apotek online terpercaya sebagai sumber bahan farmasi, apa obat-obat farmasinya. Atau kalau Bapak Ibu sekalian ingin belanja di Shopee misalnya, atau kita sebut marketplace yang lain, ada surat izinnya. Biasanya kalau apotek online yang legal, dia dengan sukarela menampilkan surat izinnya. Ada nama apotekernya, dia menampilkan juga layanan konsultasinya, dan dia akan menampilkan bentuk fisik apoteknya. Ini beberapa teman saya yang apoteker, dia juga jualan online melalui marketplace, tapi dia foto apoteknya, dia sebutkan alamatnya, dia sebutkan nama apotekernya, saya sebutkan surat izinnya, dan dia hanya berjualan obat yang labelnya hijau dan biru. Itu. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa perhatikan dari apa yang dia cantumkan di captionnya dia. Apa yang dia tampilkan itu mewakili apa yang terjadi sesungguhnya di apotek tersebut. Berikutnya ada garansi, bisa dikembalikan kalau tidak sesuai. Yang penting Bapak Ibu, kalau misalnya ternyata barangnya tidak sesuai yang kita mau, ada garansi bisa dikembalikan. Tips berikutnya adalah buka aplikasi BPOM. BPOM itu adalah lembaga negara yang kepanjangannya adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dia ada aplikasi khusus di Android, ya Bapak Ibu sekalian bisa di-download. Dia bertugas dalam mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa cek melalui aplikasi tersebut. Kebetulan saya juga download aplikasi tersebut karena banyak sekali teman-teman atau saudara yang berusaha untuk menanyakan apakah ini legal, ini tidak. Jadi saya berusaha download, apalagi anak-anak saya juga mulai beranjak remaja, dia belanja online kosmetik yang paling sering itu. Dan saya akan memastikan di BPOM ini kosmetik tersebut ada izin edarnya atau tidak. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa download melalui Android. Nah, BPOM ini mengeluarkan ceklik. Ceklik itu ada kepanjangannya Bapak Ibu sekalian. K-nya itu adalah kemasan, L-nya adalah label, I-nya adalah izin edar, dan K-nya adalah kadaluarsa. Ini yang harus kita cek. Yang pertama adalah kemasan. Sebelum membeli produk, kita cek kemasannya. Apakah masih baik atau tidak, masih bersegel atau tidak, masih utuh atau tidak. Kosmetik yang tidak legal biasanya labelnya itu tulisannya luntur atau terpisah. Jadi mereka melabeli lagi, menempeli lagi dengan barcode lagi, ditempelkan. Jadi ketika kita kopek-kopek labelnya itu muncul. Kadang-kadang expired date-nya sudah lama, dia timpain lagi dengan tulisan expired date yang terbaru. Jadi perhatikan pertama adalah K itu kemasan, B adalah labelnya.
apakah label tersebut sesuai dengan indikasi yang akan kita mau. Kemudian perhatikan efek sampingnya dan lama penggunaan obat tertentu. Biasanya informasi ini ada pada leafletnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa lihat di labelnya. Biasanya yang harus kita perhatikan dosisnya sudah tepat atau belum. Dia akan mencantumkan di dalam leaflet tersebut dosis untuk anak berapa, dosis untuk orang dewasa berapa, apakah sudah tepat dosisnya. Kemudian waktu pemberiannya kita harus pastikan kalau sebelum makan ya jangan diminum sesudah makan karena itu mempengaruhi hasil akhirnya. Kemudian rute pemberian, apakah itu ditelan, dikunyah atau dihisap. Jadi kalau dia harus dikunyah, jangan ditelan Bapak Ibu sekalian karena kalau dikunyah itu biasanya kalau secara formulasi dia tidak punya disintegran. Disintegran itu di dalam tablet itu yang menghancurkan di lambungnya. Ya biasanya disintegrannya rendah. Yang karena yang harapannya yang menghancurkan itu adalah gizi. Sehingga kalau instruksinya dikunyah, jangan ditelan. Kemudian lama penggunaannya. Berikutnya yang I, klik yang I, itu adalah izin edar. Ini penting Bapak Ibu sekalian, izin edar ini. Izin edar ini bisa Bapak Ibu cek melalui BPOM yang tadi saya tunjukkan. Yang di Android bentukannya seperti ini. Logonya yang kanan ini. Bapak Ibu bisa diinstal. Kebetulan punya saya sudah terinstall, jadi tulisannya terinstall. Kemudian bisa dibuka. Nah, bisa cek nomor izin edar dengan masukkan nomor izin edar. Kebetulan kalau dimasukkan kita butuh lebih detail lagi karena di situ ada nama produknya atau kita disuruh menyebutkan nama dagangnya atau disuruh memasukkan nomor izin edarnya. Hati-hati mengkliknya, tapi semuanya bisa diotak-atik, dioprek-oprek kita sendiri, akhirnya muncul. Ini yang terjadi pada saya juga, karena anak-anak saya yang tadi saya bilang, dia mengkonsumsi kosmetik yang endorse-nya banyak, atau endorse-nya artis misalnya. Nah, saya akan cek melalui izin edarnya melalui sini. Nah, ini aplikasinya, bisa Bapak Ibu sekalian lakukan, diinstal, kemudian masukkan nomor registrasi kalau tahu. Kalau tidak tahu, Bapak Ibu bisa masukkan nama dagangnya, atau masukkan di semua produk, atau masukkan nama produknya. Jadi kalau tidak tahu nomor registrasinya, bisa nama produknya. Nanti akan muncul apakah produk tersebut legal atau tidak. Yang terakhir adalah klik yang K, itu adalah kadaluarsa. Kadaluarsa ini adalah menunjukkan jangka waktu suatu obat aman untuk dikonsumsi. Jadi kalau dia sudah kadaluarsa, berarti sudah tidak aman untuk dikonsumsi. Biasanya sudah ada penurunan dosis, penurunan kadarnya, atau juga ada perubahan warna, bau, rasa, dan lain sebagainya. Biasanya kalau dinyatakan dalam bulan dan tahun, maka yang kita pakai adalah hari terakhir bulan yang dinyatakan. Misalnya September 2021, maka terakhir tanggal 30 sudah tidak boleh lagi dikonsumsi. Penutup, saran dari saya, pastikan mendapatkan informasi yang benar sebelum mengkonsumsi. Kalau sakit berlanjut, itu iklan sakit berlanjut hubungi dokter, itu betul sekali ya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kadang-kadang para dokter komplain, baru berlanjut aja ke saya, pas nggak berlanjut nggak mau ke saya. Tapi sebetulnya itu maksud obat tersebut bahwa jangan sampai melenceng jauh soal medikasi kita sehingga akan menghilangkan diagnosisnya. Kemudian jadilah konsumen yang cerdas dalam memilih produk, bisa membedakan produk yang legal dan produk yang tidak legal, ilegal maksudnya, ini tulisannya, produk legal dan produk ilegal dengan cara masukkan izin edar yang tadi saya sudah sampaikan. Baik, saya kira cukup untuk presentasi saya. Terima kasih. Hari ini salam saya dari Palmerah. Semoga sehat selalu untuk Bapak Ibu sekalian. Salam Hari Farmasi Sedunia. Semoga kita diberikan kesehatan, panjang umur yang barokah. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Dia Pertiwi MFAK atas paparan dan informasinya yang sangat menarik dan sangat bermanfaat tentunya. Bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah cukup jelas? Kami di sini membuka sesi pertanyaan yang dapat diketik di
kolom chat atau boleh langsung open speaker. Nanti ada hadiah-hadiah atau gift menarik dari kami buat Bapak Ibu sekalian. Tolong suaranya diperbesar dikit dong, Bu. Berarti Suara tolong diperbesar. besar dikit. Bagaimana? Sudah terdengar dengan baik, Ibu? Suaranya tolong diperbesar dikit dong, Bu Yuli. Cek 1. Ya, cukup. Kurang dikit Cukup, lagi, Ibu? dikit lagi. Kurang dikit lagi, Sudah Bu. cukup jelas? Ya. Siap. Baiklah, di sini ada pertanyaan dari Farhan Nudin, STTIF Bogor, pada Ibu Apoteker Dr. Ratih, Ibu Diah Ratih, yaitu satu pertanyaannya ada berapa ya? Ada 2 pertanyaan ya, Bapak? Pak, ada 3 ya. Faktor terbesar apa yang menjadi hambatan terhadap metode swab medikasi di lapangan? Dan bagaimana agar upaya ini bisa dilakukan secara optimal, terutama kita sebagai farmasi dan apoteker. Lanjut pertanyaan kedua, dari aspek metode langsung. Oh ya, boleh. Mari. Ya. Pertanyaan pertama dulu, suara saya terdengar jelas nih Bapak Ibu? Baik, saya jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Bagaimana faktor terbesar apa yang menjadi hambatan terhadap metode swab medikasi agar upaya dilakukan secara optimal, terutama kita sebagai farmasi dan apoteker. Suara saya sih kecil. Ya, bagus suaranya. Baik. Apoteker itu sendiri kan, kalau ini berdasarkan pertanyaannya farmasi apoteker, naungan kita itu adalah ya, Permenkesnya ada, PPKI tahun 2009, PP 51 tahun 2009 ada, bahwa pelayanan kefarmasian itu adalah kita membutuhkan kehadiran kita secara fisik di instalasi farmasi atau di layanan farmasi atau di apotek kita. Nggak kedengeran suaranya, Ya. terlalu pelan. Bu, tolong dong, suaranya terlalu pelan. Kalau berdekatan bisa di mute dulu, Bu. Bu Yuli mungkin berdekatan sama Bu Ratih. Salah satunya di mute dulu kalau ingin berbicara. Baik, sekarang gimana? Sudah jelas, Masih Bu? kurang diperbesar dikit, tolong deh. Kurang itu masih pelan banget itu. Untuk yang audiens yang lain, suara saya pelan atau tidak ya? Sudah jelas, Bu. Tidak. Kencang, kencang. Kami di sini di moderator sudah jelas, Ibu. Maaf. Suaranya terdengar. jelas. Baik, saya coba ulangi ya Bapak Ibu sekalian ya. Untuk menjawab pertanyaan bagaimana kita sebagai farmasi dan apoteker, rasa-rasanya PP 51 tahun 2009 itu sudah menjawab semuanya, bahwa seorang apoteker itu dibutuhkan kehadirannya secara fisik untuk melakukan KIE, jadi konseling, kita melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan memberikan edukasi kepada pasien. Tentu saja kalau kita kembalikan ke 9 star atau 9 star dari apoteker itu kan, ada poin yang kita sebut dengan long life learner. Jadi apoteker itu memang harus belajar seumur hidup dia selama dia menyandang profesi apoteker. Dan itu memang harus, hukumnya adalah wajib. Jadi bagaimana mengupayakan di lapangan, ya tentu saja keberadaan fisik kita harus ada. Jadi pasien itu ketika kita butuh, itu dia ada kita hadir untuk mereka. Itu yang poin yang jawaban yang pertama. Faktornya yang saya kira jawabannya adalah tidak adanya kesiapan kita sebagai seorang farmasis
untuk memberikan informasi. Jadi tidak hadir dan tidak siap dengan jawaban-jawaban yang dilayangkan oleh pasien. Di lapangan seperti itu. Dan paling enggak kita harus memberikan guideline. Mana sih obat yang tidak boleh kita lakukan terapi sendiri. Jadi kalau pasien datang dengan keluhan, tapi dia mintanya obat-obat yang berlogo merah atau berlogo narkotik, ya dengan sendirinya kita tidak boleh izinkan. Itu pertanyaan yang pertama, Bu Yuli. Kita lanjut ke kedua, silakan. Oh, baik. Pertanyaan yang kedua adalah dari aspek metodologi, manakah bisa ditinjau dalam tercapainya keberhasilan soal medikasi secara menyeluruh? Dan apakah peran ini bisa membangun kompetensi dalam jangka panjang, terutama peran di industri 4.0? Oke, ini justru yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, bahwa peran seorang farmasis itu besar sekali. Tadi disampaikan oleh Kepala Puskesmas bahwa peran farmasis itu dari ujung ke ujung. Kalau kita lihat PP 51 tahun 2009, itu dari mulai perencanaan sampai obat itu dikonsumsi oleh pasien, itu ranahnya itu adalah seorang apoteker. Kalau Bapak Ibu sekalian bekerja di instalasi farmasi rumah sakit, jangan mau ada aspek itu, ada rentetan perjalanan itu yang diambil oleh bagian lain, karena itu adalah ranah kita. Dari mulai perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, akhirnya pasien tersebut bisa mengkonsumsi, itu adalah ranah kita. Maka bagaimana caranya tercapainya keberhasilan tersebut, kita taati PP 51 tahun 2009 itu. Semua rangkaian itu kita jalani, insya Allah dalam jangka panjang, farmasis itu menjadi profesi yang diakui di Indonesia. Itu jawaban nomor 2. Yuli, saya lanjut nomor 3. Saya sebagai farmasi, bagaimana menyikapi situasi yang sering terjadi di lapangan, terutama transaksi jual beli online terhadap penyalahgunaan obat. Ranah kita, kalau kita melihat seperti itu, melaporkan ya Bapak Ibu sekalian, karena ranah kita bukan sebagai polisinya obat. Kita bisa melaporkan, kan kalau di marketplace itu kita bisa ada yang kita bisa klik laporkan, itu bisa kalian klik laporkan. Karena kalau kita kemudian bertindak sendiri, itu bukan ranah kita. Kita bukan polisi obat. Kita bukan polisi. Yang menjadi polisi itu adalah pihak POM, jadi yang mereka yang akan melakukan sidak. Jadi laporkan apa yang kita lihat, melihat situasi yang terjadi di lapangan. Baik, itu 3 pertanyaan sudah saya jawab. Bu Yuli mau memfasilitasi pertanyaan berikutnya apa? Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak RT Muhammad, apakah kita sebagai TTK diperbolehkan memberikan obat PTM atau hipertensi, diabetes, dan sebagainya bila sudah mengetahui rekam medis pasien dan pasien sudah sering mendapatkan obat tersebut? Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Muhammad atas pertanyaannya. Tadi saya sampaikan ada obat yang terdiagnosa bagus oleh maka itu kita perbolehkan dalam jangka panjang, hanya tetap menyampaikan bahwa pasien tersebut harus sering kontrol. Untuk kontrol kondisi gulanya, untuk kondisi hipertensinya. Baik, jadi tetap kita sampaikan kita harus mengontrol tensi dan gulanya supaya tidak melenceng dari terapi yang sudah ada. Tetapi kalau misalnya terapi jangka panjang, beberapa dokter memang kadang-kadang juga memberikannya resepnya juga dalam jangka waktu yang lama, sekitar 3 bulan untuk terapi tersebut. Itu diperbolehkan sejauh memang itu diagnosanya sudah tegak, dan kita tetap menyampaikan bahwa pasien tersebut harus sering kontrol dan mengukur tensi dan gulanya. Begitu Pak Muhammad Safruddin. Pak Muhammad, kita lanjutkan lagi. Ya Bu, terima kasih jawabannya. Ya, terima kasih Bapak Muhammad. Kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan ini dari Ibu Maimunah. Ibu,
Posyandu Bunga Trarte RW 02. Saya mempunyai obat ya Bu ya, yang expired tapi warna tiba-tiba mempunyai, yang belum expired namun warnanya tiba-tiba berubah. Apa boleh diminum Ibu apoteker? Ya, baik. Terima kasih. Ibu siapa tadi? Ibu Maimunah. Ibu Maimunah. Baik, Ibu Maimunah, kalau kita sebetulnya yang tadi saya sampaikan, kita sebagai konsumen kita memang harus cerdas ya. Ada yang kita sebut sensor kita adalah sensor organoleptis, Bu. Kita akan cek dulu baunya, kita akan cek dulu bentuknya, teksturnya, kita akan cek dulu bau, rasa, warnanya, ada proses perubahan nggak. Yang paling sering sebenarnya, yang paling gampang itu adalah obat-obat sediaan yang bentuknya cairan, Bu. Ketika kita kocok, dia terdisper sempurna tidak. Kalau sudah tidak, jadi obatnya langsung mengendap di bawah, prosesnya kita sebut dengan caking. Sebaiknya memang kita tidak perlu lagi mengkonsumsi walaupun expirednya masih jauh. Kemungkinan terbesar adalah proses penyimpanan Bapak Ibu sekalian atau proses distribusi. Karena kita tidak tahu di dalam proses dari pembuatan sampai ke pasien tersebut ada sesuatu yang salah di dalam prosesnya sehingga menyebabkan obat tersebut rusak sebelum waktu expirednya. Jadi kalau secara organoleptis, bau, rasa, warna, bentuk, tekstur sudah berubah, saya mewajibkan obat tersebut tidak lagi boleh dikonsumsi. Begitu Bu Maimunah. Baik, terima kasih. Sudah cukup Ibu Maimunah. Kemudian satu pertanyaan lagi ya Bu ya. Sambil kita mengisi post-test ya Ibu, Ibu Bapak, ada post-testnya nanti akan di link, dikirimkan di chatting. Post-testnya sambil jelaskan dan sambil ada tanya jawab, kita sambil mengisi post-testnya ya Bu ya. Ya, satu lagi ya Bu, pertanyaan dari Dian, kader Posyandu Selipi 2. Bolehkah mengganti obat yang sudah diresepkan dengan obat lain yang sejenis, namun beda nama atau merek pabrik yang memproduksi? Kemudian berapa lama obat sirup yang sudah dibuka bisa disimpan, baik di suhu ruang maupun di kulkas atau ruang pendingin? Ya. Baik, terima kasih Apoteker Yuni. Suara saya ngomong enggak ya? Gitu. Baik. Terima kasih Bu Dian atas pertanyaannya. Boleh nggak mengganti obat yang sudah resepkan dengan obat lain yang sejenis namun beda nama atau merek atau pabrik yang memproduksi? Ini yang dipertanyakan itu dari apotekernya atau pasiennya ya? Pasien Dari atau apotekernya Bu, dari apotekernya suka baik. itu. Oh baik. Ya, kalau dari apotekernya sebaiknya sampaikan kepada apotekernya untuk konsultasi dulu terhadap kepada dokternya. Tetapi yang diperbolehkan apoteker adalah mengganti obat dengan obat generik. Jadi kalau obatnya paten, tapi ternyata obat paten kita tidak ada, kita diperbolehkan mengganti dengan obat generik karena ini adalah anjuran pemerintah. Tetapi kalau mengganti dengan merek lain, sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokternya karena ini terkait dengan resep yang sudah diberikan oleh pasien itu internetnya nggak stabil. Suara saya kedengaran ya? Oke. Dengerin Bu, dengerin. Kalau obat itu sudah diresepkan dengan nama paten, sebaiknya memang dikonsultasikan dulu kepada dokter yang meresepkannya, kecuali diganti dengan obat generik. Kemudian pertanyaan yang kedua, berapa lama obat sirup yang sudah dibuka bisa disimpan di suhu ruang atau di kulkas? Biasanya pihak apoteker atau TTK akan menyampaikan maksimal 14 hari Bapak Ibu sekalian kalau sudah dibuka. Kita sebut dengan istilah bukan lagi expired date tapi beyond use date. BUD. Kalau expired date itu adalah mengacu pada obat yang belum dibuka segelnya, tapi kalau beyond use date itu mengacu pada literatur. Berapa lama setelah obat sirup itu dibuka segelnya, dia hanya bertahan maksimal 14 hari. Jadi setelah 14 hari wajib dibuang karena biasanya obat itu tidak stabil lagi dan kadar obatnya sudah mengalami penurunan.
Begitu Bu Dian atas Walaupun jawabannya. ya walaupun ditaruh di kulkas ya Bu ya. Terima kasih. Tetap walaupun dimasukkan di kulkas, tetap harus dibuang setelah 14 hari, Ibu. Biasanya Oh, sih gitu. antibiotik. Nah, kalau antibiotik itu kan Iya. idealnya Oh, 14 biasanya hari. Idealnya 14 obat hari. panas itu Bu biasanya kan suka nyebut. Kalau obat panas jarang di. Oh, maksud Ibu yang bukan diencerkan ya? Bukan, obat panas kan ada yang sirup tuh Bu. Biasanya kan bisa nggak habis. Saya kira obat yang kemudian dibuka kemudian dilakukan pengenceran dengan Aquades. Kalau Bukan. obat sirup yang sudah dibuka nanti Iya. dilihatnya secara organoleptis. Jadi bau, rasa, warna ada perubahan atau tidak. Kalau secara organoleptis tidak, masih bisa dikonsumsi sih Ibu. Tapi kalau yang dilakukan rekonstitusi maksimal 14 hari. Itu ya Bu Dian. Boleh satu lagi Bu pertanyaan? Boleh Bu moderator? Ya, terima kasih Ibu Dia. Ternyata banyak sekali ya pertanyaan yang belum dijawab ya. Ya, Oh, ya ini udah. satu pertanyaan lagi di chat, yaitu Ibu Dameria yang terkait dengan expire juga. Pertanyaannya yaitu, berapa lama obat bisa dikonsumsi sebelum tanggal expire date? Contoh expire bulan Oktober bisa digunakan sampai bulan Oktober atau akhir bulan Oktober, Bu. Terima kasih. Baik, tadi di slide saya sampaikan bahwa ada yang di slide tadi saya sampaikan bahwa patokannya adalah di akhir bulan. Jadi kalau tulisannya adalah Oktober 2022, maka dia boleh dikonsumsi sampai 31 Oktober. Oktober 31 ya, benar ya? 31 Oktober 2022. Jadi patokannya adalah akhir bulan, bukan awal bulan. Kalau itu tercantumnya seperti itu. Tetapi kita cek lagi yang seperti tadi yang saya sampaikan ke Bu Dian tadi, bahwa kita cek organoleptisnya ya Bapak Ibu sekalian, apakah bau, rasa, warnanya mengalami perubahan atau tidak. Tapi kalau semuanya sudah aman, kita boleh konsumsi sampai akhir bulan Oktober. Begitu Bu Dameria. Tadi Bu Yuli kayaknya ada, Bu Dian kayaknya ada mau nanya satu lagi, masih ada waktu nggak ya? Ibu Dian, mohon maaf, Ibu Dian ada satu pertanyaan lagi tadi sepertinya ya, Bu? Iya Bu. Masih ada waktu nggak Bu? Ya, boleh dilanjut, Bu? Iya, boleh, Bu, silahkan. Ini dok, ini Bu, tadi kan dijelaskan mengenai warna-warna label-label yang itu ya, lingkaran apa yang biru apa. Nah ini saya mendapat obatnya ada kode seperti ini apa ya Bu maksudnya? Label obat ya? Iya. Ya, hanya itu aja Bu. Oh, jadi Ibu menunjukkan ada label merah itu tidak sepertinya tidak Kan tadi kan ada yang high color. Nah, kalau yang ini apa ya? Iya. Sorry nggak kelihatan. Iya. Iya, maksudnya iya high color itu apa itu? Iya. Silakan Bu Yuli yang menjawab aja. Itu kayaknya kode dari rumah sakit kayaknya untuk saya. High color adalah obat golongan-golongan yang mempunyai risiko tinggi dan mempunyai perhatian khusus, Ibu. Jadi kemungkinan dari obat tersebut tidak boleh digunakan tidak sesuai dengan si pasien, nama pasien yang menggunakan. Jadi bahaya untuk anak-anak, ibu hamil, atau yang mempunyai indikasi obat-obat tertentu yang tidak berkaitan dengan obat yang ibu diberikan itu, Ibu. Seperti itu. Jadi ya, pemakaiannya harus hati-hati di apotik kami atau di tempat penyimpanan di kefarmasian pun penyimpanannya itu khusus dan untuk menjadi perhatian bagi petugas atau teman-teman kami di farmasi untuk lebih teliti dalam memberikan high color atau obat-obat tertentu itu, Ibu, yang menjadi perhatian khusus seperti itu. Ya, makasih Bu informasinya. Kurang jelas gambar. Ya. Ya, tidak ada terkait dengan golongan atau label yang tadi dijelaskan oleh Ibu Dia yang terkait dengan obat bebas ataupun bebas terbatas ataupun obat keras. Namun itu golongan tertentu, Bu. Jadi golongan yang dipisahkan dengan obat-obat lainnya baik itu pemberiannya maupun penyimpanan di dalam sediaan farmasinya. Begitu, Ibu. Oh ya, Bu. Makasih Bu Yuli.
Bagaimana kalau satu pertanyaan lagi ya Ibu ya? Ya, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya, sangat bagus sekali. Di sini kami akan beralih ke pertanyaan Ibu Dian Atwirani, yaitu sudah ya Ibu Dian ya. Siapa lagi tadi? Oh ya, saya Bidaneli izin bertanya. Untuk obat puyer maksimal banget boleh dikonsumsi dalam jangka waktu berapa lama jika disimpan di tempat sejuk seperti kulkas atau ruang AC? Lalu obat puyer yang dimasukkan ke dalam kapsul bisa dikonsumsi maksimal berapa lama, Bu, sebaiknya? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya, Bidaneli. Saya akan menjawab yang pertama dulu ya. Baik, untuk obat puyer maksimal banget boleh dikonsumsi jangka waktu berapa lama? Obat itu kalau mengalami proses pemuyeran, Bapak Ibu sekalian, itu ada proses pemindahan sediaan dari tadinya sediaannya tablet, kita akan ubah dalam bentuk puyer. Nah, biasanya kalau ada proses penggantian tersebut, ada yang kita sebut dengan stabilitas. Nah, stabilitasnya akan berubah ketika kita sudah melakukan proses pemuyeran. Nah, kalau sudah mengalami proses pemuyeran, biasanya obat tersebut akan mengalami proses higroskopis atau kelembapannya itu akan adanya kelembapan akan mengganggu obat tersebut. Jadi, Bidaneli bisa memperhatikan dari tadi yang saya sampaikan, bentuk puyernya masih kering atau tidak. Kalau dia sudah menggumpal satu sama lain, berarti stabilitasnya sudah tidak bagus lagi, berarti dia harus dibuang. Tapi kalau dia tidak menggumpal, itu dalam kondisi yang masih kering, berarti dia masih bisa dikonsumsi. Kemudian pertanyaan yang kedua, apabila dimasukkan ke dalam kapsul, bisa dikonsumsi maksimal berapa lama? Kalau dimasukkan ke kapsul relatif lebih lama, Bapak Ibu sekalian, tetapi mungkin kalau prosesnya adalah proses racikan, sebaiknya ketika kita dapatkan racun dari bentuk kapsul, tanyakan dulu kepada pihak apoteker tanggal berapa untuk bisa dikonsumsi dalam jangka yang panjang. Karena obat racikan itu sebetulnya harapannya dokter itu dikonsumsi hanya untuk sekali penyakit itu saja. Jadi tidak boleh nanti tiba-tiba sakit lagi, kemudian dikonsumsi lagi. Itu sebaiknya tidak, Bapak Ibu sekalian, karena ada proses yang saya bilang pemindahan sediaan dari bentuk tablet dalam bentuk pulverus atau pulvis. Jadi sebaiknya memang obat-obat pulverus atau pulvis atau puyer harus diminum sekali minum pada waktu sakit tersebut. Tidak boleh lagi dikonsumsi untuk jangka panjang. Baik, Bidaneli bisa diterima ya. Saya kembalikan lagi ke apoteker. Ya, terima kasih Ibu Dia. Acara selanjutnya kita lanjut. Masih 4 menit lagi? Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum, saya Fatima. Mau tanya, apakah orang yang punya riwayat darah tinggi harus minum obat seumur hidup? Terima kasih. Baik, saya menjawab pertanyaan Ibu Fatima, apakah obat yang punya riwayat darah tinggi harus minum obat seumur hidup? Iya, Ibu. Saya sampaikan iya, karena memang itu adalah bukan seumur hidup ya, Bu. Kalau seumur hidup kan dari bayi, sesisa hidupnya. Jadi kenapa obat riwayat darah tinggi harus minum obat seterusnya? Karena kita menjaga terjadinya stroke, kita menjaga terjadinya pecahnya pembuluh darah karena tensi terlalu tinggi, karena kita harus mengontrol tekanan darahnya dalam kondisi yang tekanan darah normal. Jadi sering dokter atau pihak apoteker menyampaikan itu karena yang kami selalu warning kepada pasien adalah Bapak atau Ibu jangan ingat diri sendiri, tapi ingat anak, ingat pasangan kita. Kalau terjadi stroke atau terjadi pecahnya pembuluh darah, yang rugi mereka juga. Jadi perlu kita sampaikan bahwa minum obat harus rutin menjadi obat sesisa hidup mereka. Itu ya Bu Fatimah ya.
Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Yuli. Baik, terima kasih Ibu Fatimah akan pertanyaannya dan terima kasih Ibu Dia yang sudah menjawab pertanyaan dengan semangat dan pastinya masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain ya Bu Dia. Ada satu lagi? Dikasih kesempatan satu lagi. Ya, tidak apa-apa. Sampai kita menunggu acara selanjutnya. Ya, dari Ibu Nita, bagaimana kita sebagai pasien mengetahui ada kontraindikasi antara obat bebas terbatas atau obat bebas kita beli dengan obat-obat herbal atau jamu yang dikonsumsi, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nita. Bagaimana mengetahui ada kontraindikasi, sebaiknya konsul ke dokter atau ke apoteker waktu Ibu membeli obat tersebut, itu pertama. Yang kedua adalah diberikan jarak mengkonsumsinya. Kalau memang Ibu terpaksa harus minum jamu yang harus dikonsumsinya, maka diberikan jarak. Karena namanya obat atau jamu itu ada proses yang kita sebut dengan absorpsi, ada proses yang kita sebut dengan distribusi, ada proses yang kita sebut dengan metabolisme, dan ada proses yang kita sebut dengan ekskresi. Biasanya disarankan jaraknya sekitar 2 jam. Jadi ada jarak antara obat bebas atau obat bebas terbatas dengan obat herbal atau jamu yang kita konsumsi. Tapi idealnya memang Bapak Ibu sekalian konsultasi terhadap apoteker atau dokter sebagai pihak peresepnya untuk memastikan apakah boleh obat tersebut diminum bersamaan, karena kontraindikasi, mungkin yang dimaksud bukan kontraindikasi ya, interaksi ya. Kalau interaksi itu seyogianya memang harus dikonsultasikan, mengingat interaksi tidak saja melulu satu obat dengan obat itu akan sama, tapi obat satu dengan obat yang lain itu interaksinya berbeda-beda. Jadi yang kita sebut dengan inkompatibilitas atau kemampuan mereka tidak tercampurkan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan lingkungan kita misalnya hanya cocok duduk bareng dengan pihak A misalnya. Saya kalau sama orang ini tuh cocok banget ngobrol semalaman sampai pagi juga kita bisa asik. Tapi kalau kita tidak cocok sama orang tertentu, kita mau didudukkan dari Jogja sampai Jakarta satu kereta sebelahan, kita tidak akan ngobrol. Itu yang kita sebut dengan inkompatibilitas. Kita tidak bisa tercampurkan, Bu, dengan orang tersebut. Sama, obat juga sama. Mereka punya sifat fisika kimia sendiri. Jadi kalau kita paksakan, kita campurkan, dia tidak mau juga. Jadi karakter obat sama dengan karakter manusia, Bu. Bahwa dia harus diperlakukan sesuai sifatnya. Itu yang bisa saya jawab dari Bu Nita. Saya kembalikan ke Bu Yuli. Baik, terima kasih Ibu Nita pertanyaannya dan Ibu Dia. Kemudian kita lanjut dengan acara yang lebih seru dan door prize ya, Bu. Ya, dengan door prize di sini kami panitia akan mengundi sekitar